Halo semuanya, ini adalah video kita episode komunitas part keempat ya. Semoga cerita yang kami sampaikan tidak menjadi bahan untuk mencari kesalahan dari setiap kelompok yang merasa dirugikan. Di sini kami hanya cerita ya, nggak ada maksud apa-apa, apalagi merendahkan dari suatu komunitas lain, dan hal itu tidak benar adanya. Jika ada informasi hal yang berbau negatif atau mengundang perselisihan antar komunitas, dapat kita cegah dengan sesama kan, dan mengingatkan mereka untuk menjaga nama baik komunitas di kota Medan ini agar tidak dinilai anarkis oleh masyarakat setempat. Oke, langsung ya, mari kita tampung cerita mereka nih gengs. Halo semuanya, sebagian besar dari kita tentu mengenal nama komunitas PYBH yang sering diucap oleh kalangan tongkrongan dan komunitas di kota Medan ini kan. Lalu, apakah kalian tahu tanggal komunitas ini dibentuk kapan? Mereka dibentuk pada tanggal 22 November 2009 dan sebagian besar anggota ada dari ikatan warga dan dari para pelajar, termasuk dari sekolah SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 7 Kota Medan. Nah, itu dia. Dan tentu kita masih bingung kan, apa singkatan dari PYBH? PYBH itu lebih dikenal dengan Pakyan Brotherhood, dan nama itu bukan sembarang nama ya, tetapi ada cerita dulu bagaimana nama itu bisa ada. Dimana pada masa mereka waktu itu kan, dimulai dari tahun 2008, dari sekumpulan pelajar dan pemuda yang sering nongkrong di warkop Pakyan. Dan dari situ mereka mencoba mendirikan sebuah komunitas untuk tempat mereka bercerita, hingga melakukan kegiatan yang dilakukan pada hari tertentu yang akan mereka selenggarakan. Dan dari situlah persaudaraan bagi mereka yang sering nongkrong tetap bertahan hingga tahun ini. Lalu berapa jumlah massa mereka? Diperkirakan tidak terhingga, dikarenakan kami tidak memiliki data yang valid yang dapat kami klaim ya. Antara banyak atau tidaknya, bagi mereka itu sikit tapi satu, bukan banyak tapi paku. Dan itu adalah prinsip mereka. Lokasi mereka di mana? Untuk lokasi yang kami ketahui di daerah Jalan Harimau sekitar, dan itu wilayah mereka kuasai ya. Dan di setiap titik tentu nggak ada massa dari mereka di daerah tersebut untuk melakukan protek lingkungan nih. Terkait kisah lama atau tragedi kelam mereka, kita tidak bisa anggap sebelah mata nih. Kenapa begitu? Dimana ada beberapa kasus besar pernah menyeret nama PYBH di beberapa tempat, dan hal itu benar membuat kekacauan yang pernah ada dulu di beberapa tahun belakangan ya, sekitar 2014 hingga 2017 silam, sehingga PYBH itu sempat disebut geng motor, bukan sebuah komunitas. Dari hal itu tentu ada beberapa media cetak meliput berita dan disebarluaskan hingga diliput oleh siaran TV nasional, dan hal itu yang pernah kita dengar. Ada beberapa hal seperti kejadian pada tahun 2014 di Parpol pernah ada bentrok komunitas PYBH dengan komunitas besar dari RNR. Lalu ada aksi gabungan dari beberapa sekolah di Jalan Lapang Merdeka untuk memukul mundur kawanan dari SMA 8. Serta hal yang pernah terdengar itu sampai di media online terkait penculikan siswa dari sekolah MAN Pancing Medan. Hingga hal diakhiri itu pada saat SOTR di tahun 2017 dengan TKP yang sama di Lapangan Merdeka. Dan itulah kejadian yang pernah terjadi dulu. Sini saya ingatkan ulang, semoga hal ini tidak akan terulang lagi ya, dimana pengawas aparat itu kurang maksimal dulunya. Tidak seperti sekarang, sudah jauh lebih membaikkan. Atas kejadian ini, dunia pendidikan di kota Medan kembali tercoreng nih, dan kita tidak tahu siapa yang memulai tentunya. Maka dari itu, kisah kelam itu tidak seterusnya mereka lakukan, dimana nama PYBH sudah mulai membaik terkait kegiatan bakti sosial mereka lakukan. Dari event tahunan dan pernah terlibat peduli asap di Riau pada waktu itu, dan ikut turun ke jalan untuk menggalang dana. Mungkin itu sedikitnya tentang mereka mulai memperbaiki nama komunitas. Aliansi atau sekutu mereka hanya satu dari anak komunitas Batagor Kreo saja. Dengan slogan mereka punya itu We Can Dead, dan disambut sentakan PYBH Never Stop. Lalu untuk rival tidak ada ya yang abadi bagi mereka, yang jual mereka siap beli sih. Dan komunitas ini memiliki ikatan dengan AMPI, yaitu Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, dimana lebih dikenal dengan corak baju yang kita kenal itu kemeja bergoriskan biru hitam. Dan mereka ini ingin mengklarifikasi terkait PYBH SMA Negeri 7. Mereka ucap tidak pernah dipukul mundur oleh dari anak Israel ya. Dan hal itu memang dikatakan oleh salah satu anggota dari PYBH kepada saya. Dengan sentakan mereka tuh ya, PYBH Never Stop. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami ceritakan di sini kan. Kita ambil sih yang positifnya aja. Dan hal yang negatif pernah terjadi, dan dampaknya tentu ada ya. Kita nggak perlu tahu, biar yang mereka merasakan saja yang akan menceritakan mungkin. Oke, sekian.